Kembali lagi dengan saya Indri Lestari di channel Edusword. Kali ini kita sudah ada di bab 34. Sudah lumayan jauh ya babnya. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya, apalagi bab pertama dan kedua untuk kalian para pemula yang mau belajar bahasa Inggris, karena akan membantu bahasa Inggris kalian biar lebih lancar lagi, oke? Dan ini kita membahas tentang grammar yang akan kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, oke? Dan hari ini saya akan membahas tentang passive voice. Passive voice itu adalah kalimat yang dimana objek berada di awal kalimat. Nah, biasanya kalau di awal kalimat itu adalah subjek kan, ya saya itu sama saya, mereka, ya Dewi, Ayu itu kan ya. Nah, kali ini di passive voice objek akan menjadi subjek. Objek akan ada di awal kalimat, oke? Ya, dan ini memerlukan tenses ya. Yang aktif itu kalian tahu kan tensesnya seperti apa, dan pasif akan sedikit berbeda dari aktifnya, tapi tidak terlalu berbeda, oke? Dan kalian tolong review dulu ya tensesnya. Yang kalian tahu apa aja sih? Simple present, past tense, ya continuous atau progressive, future, dan perfect, oke? Ya, kalian bisa review dulu sebelum memulai mendengarkan video hari ini ya, sehingga kalian akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke? Yuk kita mulai ya. Jadi ingat, passive voice itu adalah kalimat di mana objek ada di awal kalimat. Kalau aktif itu artinya ya, memasak, membaca, menulis, oke? Nah, jika pasif itu jadi awalannya ke di, ya, lebih di. Dimasak, ya, dipakai, dijual, dibeli, atau digunakan, ya. Awalannya menjadi di, ya. Oleh sebab itu agak lebih berbeda ya tensesnya. Yuk kita mulai ya. Nomor 1, simple present tense. Simple present tense itu apa rumusnya? Bentuk pertama ya, oke? Nah, ini kebetulan saya hanya memakai I, jadi tidak harus perlu ditambahkan yes, oke? I cook dinner. Saya memasak dinner. Dimana saya memasak makan malam ya. Ingat, yang dirubah di sini adalah objeknya. Jadi saya sudah lingkari yang mana saja objek, dan objek itu biasanya ada di belakang kata kerja ya. Objek itu kata benda sama aja ya. Oke, dinner, saya awalan aktifnya ya, saya memasak makan malam ya. Jadi passive voice-nya makan malam dimasak oleh saya. Oke, jadi dinner karena ini present tense memakai is. Dan untuk passive voice semua harus memakai verb 3, tidak ada lagi verb 1, verb 2. Jadi verb 3 kalian harus jago ya, harus sudah bisa, karena semuanya memakai verb 3. Oke. Dinner is cooked by me. Oke? Dinner is cooked by me. Dinner, makan malam, dimasak. Jadi ini dimasak artinya. Oke? Next, I read 3 books. Ya, karena ini sama ya, present tense, saya hanya membedakan, saya ingin menjelaskan bagaimana ininya berbeda ya, to be-nya berbeda ya. Oke, saya membaca 3 buku. Nah, buku, nah ini kan adalah objeknya ya. Buku, 3 buku itu dibaca oleh saya. Read, read, sama semua tulisannya, hanya bedanya read, read. Oke? 3 books. Kalau ini kan read, ini read ya. 3 books are read by me. Ya, by me-nya tidak perlu ditulis ya. Oke, kamu hanya perlu menulis 3 books are read. Ya, itu sudah bisa
mengerti ya. Oke, lanjut. Simple past. Past itu rumusnya bentuk kedua. Kita bisa lihat dari sini ya. Eat, ate ya. Oke, I ate cheese. Cheese itu yang sudah dilingkari itu objeknya ya. Saya makan keju. Kalau berarti keju dimakan oleh saya ya. So cheese karena ini past tense jadi was ya. Cheese was eaten. Ingat verb ketiga. Cheese was eaten ya. Oke, lanjut. I ate candies. Ini memakan banyak ya berarti ya. I ate candies. Candies were eaten ya. Was sama were bedanya adalah was itu untuk satu benda ya. Kalau were itu untuk jamak ya, plural ya. Candies were eaten by me ya. Boleh tulis juga. Oke. Next, simple continuous. Simple continuous ada dua. Simple continuous continuous, present continuous dan past continuous. Ada juga yang lain tapi ini saya kasih yang dasarnya dulu ya. Oke. I am driving a car. Ingat kalau continuous itu harus memakai ing yang artinya sedang ya. Saya sedang mengendarai sebuah mobil. Nah, ini ingat setelah ini a car-nya, an apple-nya itu adalah kata objeknya ya, objeknya di situ, kata bendanya. Jadi karena ini present continuous, rumusnya adalah to be plus being plus verb 3. Oke. Sebuah mobil sedang ya, karena di being ya, is being artinya sedang disetir ya, sedang disetir. Sebuah apel sedang dipotong ya, ini kan I was cutting an apple. Oke. An apple was being cut. Oke, saya sedang memotong apel. Dan passive voice menjadi sebuah apel sedang dipotong. Ya, awalannya menjadi di. Oke, oleh sebab itu menjadi verb 3 ya. Oke. Dan kalian bisa lihat kalau active tidak hanya memakai verb 3 saja. Ya, bisa berbagai macam tenses. Tapi kalau untuk yang passive voice, kata kerjanya hanya memakai bentuk ketiga. Itu formatnya ya, formula. Oke, lanjut. Number 4, future. Future will plus verb 1 ya. Oke, future itu masa depan. I will send an email. Saya akan mengirim sebuah email. Berarti emailnya itu adalah objeknya ya, objek. Oke. Jadi an email will be sent. Easy peasy. Ya, hanya will plus be plus verb 3. Will plus be plus verb 3. Jadi misalnya paket, saya akan mengirim paket lewat JNE. Jadi paketnya apa? The package will be sent by me through JNE. Okay? Will be sent, akan dikirim ya. Kalau pasif aktifnya will send, ini ingat bentuk ketiga will be sent ya. Oke. Oke, sekarang perfect. Perfect itu sesuatu yang sudah terjadi bisa terjadi kembali ya. Oke. Kegiatan yang berulang-ulang ya. Oke. Yang bisa contohnya trip atau pengalaman kalian yang bisa terulang kembali. Oke. I have cancelled a trip. Saya sudah meng-cancel. Oke. Membatalkan ya, membatalkan sebuah trip. Oke. Jadi ingat trip di sini adalah objeknya, kita pindahin ke depan, bukan lagi di belakang. A trip have been ya. Jadi kalau perfect memakai been, kalau will memakai be ya. A trip have been cancelled ya. Tripnya, sebuah trip sudah dibatalkan, sudah di ya. Jadi awalan di. Oke. Yang terakhir, I have washed ya, ini jadi I have washed the dishes. Ini D ya. I have washed the dishes. Oke. I have washed the dishes. Saya telah mencuci pakaian ya. Kok pakaian, bukan, dishes, piring kotor ya.
dish. Dari kata dish itu piring artinya. Piring kotor. Oke, berarti piring kotor sudah dicuci kan bahasa Indonesianya ya. Jadi the dishes had been washed. Had sama have memakai been untuk kata bantunya. Had been washed. Oke. The film had been published. Had been published by the by the man misalnya. Ya. Oke. Cukup sekian hari ini. Lumayan ya mengingat kembali tenses yang kalian sudah pelajari, dan ini akan dipakai untuk kalimat sehari-hari ya. Oke. Terutama awalan di. Oke. Ikuti terus video yang akan saya buat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak mungkin. Dan jika kalian ada pertanyaan, bertanyalah di kolom komen. Dan kalian bisa buat kalimat passive voice di rumah sendiri, atau mau ditulis di kolom komen sebanyak-banyaknya, boleh ya. Oke, kasih contoh di kolom komen biar teman-teman kalian bisa saut-sautan di kolom komen juga, bisa sambil belajar bersama. Oke? Terima kasih. Bye.